jadi tantangan berat, tapi buat saya jadi motivasi gimana gitu kan. Contoh mungkin bisa dibilang kan ya, saya ini kan sebagai praktisi. Ya. Yang di lapangan tahu kita harus bersatu dengan misalkan akademisi. Mereka secara pemikir seperti apa ke depannya. Nah disitulah mudah-mudahan dengan saya di sini itu bisa ngasih kontribusi yang lebih baik lagi untuk olahraga. Pak Wamen surprise ya? Ya semua orang pasti yang diminta Bapak Presiden untuk duduk di kementerian, menteri maupun wamen ya satu, ya surprise nggak ada yang tahu juga gitu loh. Ya apalagi saya kan dengan background atlet, ya belum pernah ada bisa diduduk di sini itu jadi suatu kebanggaan dan itu jadi satu tanggung jawab yang besar buat saya untuk membuktikan bahwa saya harus mampu. Kita lagi mengkaji gimana memikirkan masa depan atlet, masa pensiun lah ya, bahasa umumnya. Pensiun setelah atletnya seperti apa. Nah, di sini kan kita lagi melihat levelannya mana sih? Ada Olimpik, ada Asian Games, ada SEA Games, ada juara dunia. Yang mana nih gitu. Ini ada juara, ada runner up, yang mana nih? Masa pensiun itu juga pertanggungjawaban juga harus jelas kan. Kita harus kasih edukasi untuk atlet sebelum apa sesudah retire tuh cara mengelolanya seperti apa sih gitu loh. Karena kalau mereka nggak bisa kelola, kapannya bisa habis kan. Untuk jadi seorang juara harus apa? Harus mengikuti proses. Dalam arti proses apa? Ya, Pak. Proses itu kan namanya olahraga kan nggak bisa instan. Kita harus ikutin latihan, tertib, kita disiplin apa semua. Kita fokus. Memang tujuan kita apa di situ. Setelah itu urusan juara ya kita nggak ada yang tahu. Kalau kita udah berusaha maksimal, Tuhan juga saya rasa paling adil ya Tuhan. Yang namanya orang itu kan nggak ada yang adil. Udah kita udah berusaha maksimal, kita berdoa dikasih yang terbaik, ya kita pasti akan dapat lah. Tapi kalau kita dari awal nggak berusaha keras, nggak bisa juga. Yang pasti disiplin dari disiplin ya, disiplin pasti itu. Terus juga kemauan kita juga tinggi dan setiap latihan, setiap pertandingan kita harus punya target. Karena kalau cuma ngikut doang buat apa? Gitu loh. Nah, makanya selalu kalau yang namanya atlet apa pelatih nggak punya target hanya ngikut aja itu pelatih bodoh namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam olahraga Tribuners. Pada SEA Games 2025 yang lalu, ini merupakan ajang olahraga di negara-negara Asia Tenggara di Thailand 9 sampai 20 Desember 2025. Indonesia menorehkan prestasi sebagai runner up. Prestasi yang menurut kita semua tidak main-main karena prestasi yang diperoleh selama 30 tahun terakhir ini adalah baru yang pertama kalinya. Dan Indonesia memperoleh 91 medali emas, 111 perak dan 131 perunggu. Konon melampaui target yang sudah ditetapkan. Dan di dalam ajang itu live terangkat besi kita Rizky Juniansah tampil luar biasa, meraih emas di kelas 79 kg sekaligus memecahkan 2 rekor dunia. Dan untuk ngobrolin apakah sebenarnya prestasi kita di SEA Games Thailand itu menunjukkan kebangkitan olahraga di negeri ini, saya akan ngobrol bersama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga yang kebetulan beliau adalah mantan atlet pebulu tangkis yang luar biasa, yaitu Pak Taufik Hidayat. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Taufik, terima kasih. Pak Taufik, saya tadi di pengantar mencoba untuk mengira-ira apakah prestasi kita di SEA Games Thailand ini itu bisa menunjukkan bahwa
kita punya kebangkitan olahraga ini, Pak, di tahun 2025-2026 ini, Pak? Iya, yang pasti sangat bersyukur, kita apresiasi juga buat para atlet, para cabang olahraga di luar targetnya tadinya kan 80, dapat 91 medali emas. Ya. Tapi harus catatan juga di sini, SEA Games ini tiap negara penyelenggara itu berbeda-beda cabang olahraga dan nomor-nomornya, gitu loh. Nah, kita patut berbangga, patut bersyukur untuk tahun ini, tahun 2025 kemarin. Tapi kita harus perhatiin juga SEA Games berikutnya 2027 di Malaysia. Apakah cabang olahraga yang kemarin dipertandingkan dan nomornya akan bermain lagi? Gitu loh. Yang kita tahu kan beberapa tahun ke belakang ini setiap tuan rumah Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam itu selalu juara umum, gitu loh. Nah, kita harus ada dua opsi lah di situ. Kita akan melihat SEA Games, kita melihat Asian Games, lihat Olimpik. Nah, tapi kalau dilihat dari situ, kalau kita mau goal utamanya, kita akan ada dua pilihan, mana cabang olahraga Olimpik, mana cabang olahraga yang memang main di SEA Games. Jadi ada dua barometer di situ. Kita harus evaluasi yang mana, gitu loh. Yang pasti tentunya dengan kemarin dapat 91 medali emas buat Indonesia, itu jadi pacuan, jadi motivasi buat kami dari tim Kemenpora dan cabang olahraga yang lain juga. Ada motivasi bagus untuk berikutnya, terutama di tahun ini kan 2026 ada Asian Games, gitu loh. Oke, Pak Wamen, apa betul ya dalam catatan Pak Wamen, prestasi kita sebagai runner up ini adalah 30, baru kita peroleh 30 tahun ya? Iya, memang udah lama. Biasanya kan 34. Ya patut kita syukurin. Di satu sisi kan kita melihat ada peningkatan yang signifikan di beberapa cabang olahraga juga kan. Meskipun kita lihat juga kemarin, contoh misalkan di panjat tebing itu kan kita nggak full tim juga, gitu loh. Jadi ada beberapa nomor yang memang itu mungkin bisa lebih dimaksimalkan. Ada beberapa cabur juga mungkin yang dimainkan dan nggak dimainkan atletnya, gitu loh. Jadi SEA Games ini agak-agak masih inilah, tapi patut disyukurin gimana pun juga. Kalau menurut Pak Wamen ini faktor yang membuat kita hoki kali ini apa ini? Ini bukan hoki ya. Ini memang kerja keras dari para atlet semua gitu loh. Ya mau hoki mau apa ya, juara tetap juara gitu kan. Mereka tercatat semuanya. Dan yang pasti kita dari Kemenpora dengan semangat yang baru juga, Pak Menteri, Pak Erik juga sangat sangat semangat untuk memang terus berkelanjutan mendukung, mensupport cabang-cabang olahraga. Terutama juga dengan kemarin ada apresiasi yang lebih dan bikin kita juga sedikit kaget juga kan dari Bapak Presiden yang sebegitu besar perhatiannya untuk olahraga kita. Nah, disitulah saya harap ini jadi pacuan, jadi motivasi buat atlet ke depannya. Nah, untuk kemarin di cabang olahraga bulu tangkis kan kita memperoleh 3 emas, 3 perak, 4 perunggu ya. Ini membanggakan juga atau biasa saja menurut Pak Wamen? Yang membanggakannya itu karena kemarin kita memasang pemain-pemain yang muda, itu. Jadi ya sangat membanggakan kan. Tadinya memang realistis targetnya 2, dapat 3, ya tercapai di luar itu. Tapi kita lihat di sini harus pilih-pilih ya, cabang olahraga yang mana yang memang besar di SEA Games, di Asian Games apa di Olimpik. Nah, terutama mohon maaf juga kan kalau memang bulu tangkis buat saya ya alhamdulillah, tapi ya biasa aja. Membanggakannya karena pemain-pemain junior bisa menunjukkan hasil yang terbaik di situ. Tapi kita memang target besarnya di Olimpiade nanti. Di Olimpiade yang jadi target utamanya ya, Pak Wamen. Pak Wamen boleh cerita sedikit. Sebenarnya kalau yang mau kita unggulkan di Olimpiade LA ke depan ini, cabur yang betul-betul disiapin untuk itu apa saja? Selain bulu tangkis tentu saja. Kita lihat realistis aja ya. Karena olahraga tuh nggak bisa kalau nggak realistis. Asal ikut aja kan banyak, semua juga pasti akan ikut. Kalau memang dari medali kan yang sudah itu yang memang kita harus pertahankan, bahkan kita tingkatkan dari
world climbing, dari panjat tebing, dari angkat besi, ya dari bulu tangkis sendiri, ya mungkin dari beberapa cabang olahraga yang lain ada juga gitu. Memang yang tradisi medali kan berapa tahun ini ya hanya itu aja kan. Yang terakhir kan medali emas juga dari panjat tebing juga kan bagus kan. Itu loh. Jadi kita harus memang harus jaga, bahkan kita harus tingkatkan bisa lebih lebih baik lagi karena kita masih punya waktu sampai 2028 kan. Oke. Kalau menurut Pak Wamen, barrier yang sering kita hadapi ketika kita nyiapin atlet-atlet kita untuk kepentingan Olimpiade itu apa sih, Pak Wamen? Maksudnya? Barriernya atau kendalanya. Kalau saya sih pernah baca bukunya Pak Erik, satu di antaranya adalah koordinasi dan biaya. Apakah itu juga menurut Pak Wamen itu bagian juga dari kendala kita untuk nyiapin atlet kita nanti di kan Olimpiade? Kita akan menyiapkan yang ke Olimpiade itu ada 21 cabang olahraga. Cabangnya belum bisa kita sebutin apa aja. Dan ini juga kita nunggu perpresnya dulu, baru akan dipersiapkan untuk ke situ. Yang pasti kan kita balik lagi ke masalah realistis. Mana cabang olahraga mana aja sih yang berpotensi dapat medali di Olimpiade nanti. Nah di situ kalau memang lihat kemarin kan ya itu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing. Yang pernah selama ini mendekati di situ kan ada panahan. Kalau melihat potensi yang banyak medali itu kan, contoh misalkan kayak menembak, bisa nggak kita gitu? Menembak, nomor-nomornya kan banyak di situ gitu. Itu sangat potensi karena itu kan kalau ngelihat kan lawan diri sendiri ya. Lawan diri sendiri langsung seperti itu. Dan kayak panahan juga sama gitu loh. Jadi nggak ada lawannya kan, ya memang kita menentukan sendiri gitu kan. Itu ya. Dan yang pasti tiap multi event sekarang udah jadi perhatian negara. Bahwa itu memang sudah di announce, sudah disebutkan dari Bapak Presiden sendiri bahwa SEA Games, Asian Games itu udah itu kehormatan negara gitu. Jadi gimana caranya juga kita komunikasi dan koordinasi semaksimal mungkin dengan lembaga lain. Apalagi tadi disinggung masalah anggaran. Kalau kita masuk akal dan realistis, kenapa enggak gitu loh untuk dianggarkan untuk mendukung, mensupport cabang olahraga yang memang mau di Olimpik nanti. Gitu. Pak Wamen kan pernah menoreh prestasi di Olimpiade ya. Ada bedanya nggak Pak Wamen situasi ketika Pak Wamen menjadi anggaran kita di cabur bulu tangkis waktu itu sehingga kita bisa memperoleh medali emas dan kondisi saat ini? Ada bedanya nggak Pak? Memang sangat beda ya. Beda. Apa ya? Ya semua cabang olahraga itu puncaknya di Olimpiade. Kita kasih contoh misalkan seorang Djokovic aja kan, dia main di Grand Slam mana aja udah juara. Dan dia sangat penasaran, akhirnya baru umur keberapa dia baru dapat medali emas Olimpiade kemarin di Prancis. Dan itu buat dia kayak lebih daripada yang lain karena membawa individu dengan membawa negara kan beda gitu loh. Jadi itu satu kebanggaan lah. Bahwa selama ini kan ya kita bisa juara yang lain, terutama di bulu tangkis ya, dengan sekali juara Olimpiade orang akan mengenang masa-masa itu. Itu dan ya bisa dibilang ya mungkin pahlawan apa-apa gitu kan. Tapi ada situasi yang beda nggak Pak Wamen? Apa yang disiapkan waktu Pak Wamen kan nggak ujuk-ujuk lalu tampil lalu menang, persiapan panjang dengan kondisi yang saat ini kita nyiapin meskipun itu masih agak lama sedikit. Ada bedanya nggak waktu itu? Iya persiapannya pasti beda ya. Maksudnya lebih ke jangan banyak faktor di situ juga. Maksudnya apalagi kayak bulu tangkis ini kan setiap minggu, setiap bulan tuh ada pertandingan terus. Kita harus pinter juga memilah-milih, mengatur juga dengan kondisi kita seperti apa, mengatur pertandingannya juga. Dan kita nggak ada yang tahu juga bahwa di situ juga misalkan contoh bukan kecil nanti jadi efeknya besar. Jangan sampai sakit misalkan pas Olimpiade, jangan sampai cedera juga, persiapan udah panjang, udah bagus kan. Itu kan masalah yang kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Jadi semaksimal mungkin nggak hanya diri sendiri tapi ada tim juga yang memang menjaga
performa kita bisa sampai di Olimpiade nanti. Ya, ya. Nah, setelah Pak Wamen di Olimpiade, kita juga punya prestasi di Olimpiade di Rio waktu itu ya, ganda campuran kita ya. Apakah situasi yang membanggakan? Saya sih mendengar pada waktu itu memorable banget karena di Rio itu pas pemberian medalinya pas 17 Agustus, pas hari kemerdekaan kita, jadi membanggakan gitu. Apakah ini juga kita punya satu harapan bahwa situasi semacam itu, baik yang Pak Wamen pernah alami maupun ganda campuran kita alami di Rio akan menjadi terulang kembali di dalam Olimpiade. Iya, itu kalau pas tanggal 17 itu kita nggak bisa nentuin tanggal ya. Karena memang Olimpiade itu selalu di dalam Agustus juga. Waktu saya pun sama, cuman beda maju apa mundurnya di situ. Nah di situ kalau memang pas tanggal 17 itu jadi satu kebanggaan, kita memberikan yang terbaik lah untuk bangsa ini kan. Dan dari 200 sekian juta orang, satu-satunya peraih medali emas, siapa yang nggak bangga gitu. Dan orang menonton di situ semua, headline di berita juga di situ semua, itu jadi satu kebanggaan karena nggak bisa semua orang untuk bisa berdiri di podium itu. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu pada waktu itu, selain bangga itu yang dirasakan Pak Wamen sebagai orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan atau meraih medali emas di Olimpiade apa, Pak? Cuman satu kata, tugas selesai. Itu aja. Iya, udah paling puncak mau apa lagi? Ya? Iya. Itu saja ya. Karena itu yang dicari kan, semua atlet ya itu. Puncak tertinggi ya apa lagi? Sama lah kayak Bapak Presiden sudah jadi presiden, mau apa lagi kan udah paling tinggi di situ kan. Ini pun sama. Karir di yang lain kan sudah jadi Panglima TNI, jadi Kapolri kan udah paling tinggi, mau apa lagi gitu. Ya. Pak Wamen kalau boleh kita tahu, isu yang selalu muncul di pembinaan atlet kita adalah bagaimana nasib mereka pasca mereka tidak lagi bisa menjadi atlet yang produktif gitu ya. Apakah ini juga menjadi bagian dari apa yang dipikirkan oleh Pak Wamen? Iya, saya dan Pak Menteri kita lagi mengkaji gimana memikirkan masa depan atlet, masa pensiun lah ya, bahasa umumnya, pensiun setelah atletnya seperti apa. Nah di sini kan kita lagi melihat levelannya mana sih? Ada Olimpik, ada Asian Games, ada SEA Games, ada juara dunia. Yang mana gitu loh. Oh, di leveling ya? Iya, leveling. Kan sama juga kan kayak contoh kerja kan ada eselon 1, eselon 2 yang mana nih gitu. Ini ada juara, ada runner up, yang mana nih? Kan kita juga harus benar-benar gitu loh. Nah, nanti juga apa yang dikeluarin negara jadi beban negara untuk masa pensiun itu juga pertanggungjawaban juga harus jelas kan. Nggak mungkin negara ada uang cuman mengasih begitu, pertanggungjawabannya apa gitu loh. Jangan sampai kita bersyukur atlet dikasih, atlet dapat, tapi yang ngasih ada apa-apa dengan masalah hukum. Gitu loh, kita harus pikirin itu. Dan di sini juga bahwa Presiden sangat concern juga untuk memikirkan itu juga gimana gitu kan. Dan ya melalui Pak Menteri juga sangat concern, ya apalagi saya gitu. Saya sebagai dulunya atlet, pingin gitu kan masa depan atletnya yang lebih baik. Tapi dari situ kan banyak cara, kita nggak hanya misalkan ngasih pensiun uang, tapi kan ada cara-cara yang lain juga. Kalau misalkan uang kan dikasih berapa, sehari 2 hari juga habis kan kalau kitanya nggak mengelola. Tapi di situ juga kita harus kasih edukasi untuk atlet sebelum apa sesudah retire tuh cara mengelolanya seperti apa sih gitu loh. Karena kalau mereka nggak bisa kelola, kapannya bisa habis kan dengan cepat kalau itu. Jadi di situ memang itu salah satu prioritas kita juga concern untuk memikirkan itu. Oh itu ya. Cuman kita belum sampai pada titik akhir leveling itu mau diapain, pembinaannya supaya mereka ketika masa retire duitnya nggak habis sia-sia gitu kan. Iya. Gitu. Pak Wamen kalau boleh kita tahu ya, apakah jalan panjang Pak Wamen sebagai atlet bulu tangkis ini bawa pengaruh nggak ketika Pak Wamen diberi amanah untuk memimpin kementerian ini? Iya, itu kan satu apresiasi, dan saya juga selama ini kan
nggak pernah tahu juga akan duduk di sini. Ya. Dan mungkin itu salah satu apresiasi dari Bapak Presiden untuk saya bisa di sini. Jadi saya rasa atlet-atlet yang lain juga suatu saat mungkin akan bisa mengalami yang sama juga kan. Kita nggak ada yang tahu juga gitu loh. Dan amanah itu jadi tantangan berat, tapi buat saya jadi motivasi gimana gitu kan. Karena kan kita yang contoh mungkin bisa dibilang kan ya, saya ini kan sebagai praktisi. Yang di lapangan yang tahu kita harus bersatu dengan misalkan akademisi, mereka secara pemikir seperti apa ke depannya. Nah disitulah mudah-mudahan dengan saya di sini itu bisa ngasih kontribusi yang lebih baik lagi untuk olahraga, ya mungkin bahkan untuk di lingkungan kementeriannya juga gitu. Itu. Tapi ketika diberi amanah itu Pak Wamen surprise ya? Ya semua orang pasti yang diminta Bapak Presiden untuk duduk di kementerian, menteri maupun wamen ya surprise, nggak ada yang tahu juga gitu loh. Ya apalagi saya kan dengan background atlet, ya belum pernah ada bisa diduduk di sini, itu jadi satu kebanggaan dan itu jadi satu tanggung jawab yang besar buat saya untuk membuktikan bahwa saya harus mampu untuk mengelola itu. Tapi ngomong-ngomong selama 15 bulan sebagai wamen, Pak Taufik enjoy nggak? Saya menikmati. Sebagai praktisi kan? Iya, saya menikmati di sini. Oh, menikmati. Saya menikmati. Ya enjoy ya pasti enjoy gitu kan, bukan karena kekuasaan atau fasilitas ya? Enggak juga karena fasilitas saya memang sudah ada, tapi lebih ke kinerjanya ya. Lebih ke kinerjanya saya menikmati. Dan di sini itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Siap kapan aja, kita ini sebagai pembantu presiden kan masuk sekarang besok keluar juga kita nggak ada yang tahu gitu. Yang penting kita tunjukin bahwa di sini saya harus mampu dan harus mau banyak belajar juga untuk kedepannya. Nah di sini juga kita harus bisa yang orang duduk lupa berdiri gitu. Jadi maksudnya saya berbuat yang terbaik meskipun olahraga itu butuh proses, kita ngasih peninggalan legacy yang baik untuk diteruskan yang berikutnya gitu. Jadi kata-kata legacy itu harus ada gitu loh, karena kita nggak akan selamanya di sini juga, siapa yang berikutnya kita nggak ada yang tahu juga gitu loh. Pak Men boleh cerita mengenai koordinasi dengan menteri selama ini, baik dengan Pak Dito maupun dengan Pak Erik selama ini, bisa cerita Pak, koordinasinya oke atau? Selama ini baik, dengan Pak Dito juga baik, dengan Pak Erik juga baik gitu. Maksudnya makin hari ya makin tahu kan di kementerian, di lingkungan birokrasi seperti apa gitu loh. Dan saya rasa nggak pernah ada masalah dari semenjak saya duduk di sini sampai sekarang dengan Pak Menterinya yang baru gitu. Maksudnya yang ya lebih bagus dan bisa menyesuaikan kan kita itu. Ya, kalau menurut Pak Taufik lebih pas mana sebenarnya mantan atlet yang jadi memegang pemuda dan olahraga atau orang lain? Sekarang kebetulan Pak Taufik kan, Pak Wamen kan memang orang yang mendalami dunia olahraga dengan masa yang panjang gitu. Susah ya di situ. Banyak mantan juga kalau memang nggak bisa. Mungkin saya juga banyak kekurangan juga. Mungkin orang birokrasi juga belum tentu bisa juga. Jadi memang harus cari orang yang pas juga. Belum tentu orang birokrasi bisa memimpin, dan kebalikannya juga. Kita nggak ada yang tahu juga. Mungkin ada mantan atlet yang bisa lebih baik lagi daripada saya. Mungkin ada juga karena orang nggak tahu gitu loh. Saya rasa kalau nggak dikasih kesempatan ya mereka nggak akan pernah tahu. Betul gitu. juga. Jadi kesempatan inilah yang harus kita kita ambil. Kita mau di situ mau belajar, cepat beradaptasi dan ikut ya arahan pimpinan sesuai seperti apa dan menyesuaikan dengan lingkungannya gitu. Situ. Pak Wamen, memang orang banyak kepingin tahu selama 15 bulan berada di kementerian ini, ada pengalaman yang barangkali tidak terlupakan atau pengalaman unik yang Pak Wamen alami selama 15 bulan memimpin ini, Pak? Banyak ya. Ya, di antaranya apa? Ya maksudnya kan ya masalah birokrasi kan juga kan tadinya kita juga nggak tahu ternyata di dalam seperti apa. Rumit ya? Mungkin rumit itu kan nggak hanya birokrasi, olahraga juga sama rumit juga kan. Kalau kita nggak latihan,
Nah di sini juga kalau kita nggak belajar, kita nggak mau tahu kan nggak bisa juga gitu loh. Tapi kan misalkan yang tadinya kita di luar, kenapa sih pemerintah misalkan ngasih anggaran ke cabang olahraga, kok lama apa semua? Oh. Tapi kan itu butuh proses dan nggak segampang itu ternyata gitu kan. Kita harus juga ikut alurnya juga gitu, nggak hanya bisa cuman ngasihin begitu aja. Nanti pertanggungjawabannya gimana gitu loh. Nah disitulah kita harus belajar cepat kan, yang lain-lainnya juga. Dan di sini juga kan kita nggak bisa yang namanya kerja sendiri juga, kita harus kerja tim juga gitu loh. Jadi pengalaman yang pertama lebih paham soal birokrasi ya, ngadepin birokrasi. Iya. Lalu yang pengalaman yang menarik lagi sebagai mantan atlet yang ya selama ini tentu bekerja di sebuah kementerian ini kan rule of the game-nya kan banyak gitu, rumit gitu. Apalagi Pak? Ya rumit, kita harus hadapin ya. Kalau kita mau enak-enakan ya jadi bos saya duduk di rumah kan, punya uang banyak nggak ngapa-ngapain. Rumit harus dijalanin dan menyenangkannya lagi. Kalau dulu kan cuman di mindset kan bulu tangkis saja. Kalau sekarang semua cabang olahraga gitu loh mengelola itu. Kita bisa memperhatikan semua dan bisa incas semua ke mereka gitu loh. Itu yang sangat membanggakan dan mudah-mudahan ini juga jadi satu motivasi buat atlet-atlet bahwa yang selama ini orang pikir masa depan atlet nggak ada, jadi ada gitu loh. Kalau memang kitanya mau gitu loh. Ya salah satunya bisa jadian contoh gitu loh kan. Nggak hanya saya, mungkin kemarin kan yang diapresiasi Bapak Presiden kan selain beliau ngasih bonus yang begitu besar, ada beberapa atlet contoh misalkan Rizky. Kan beliau dapat di TNI kan dapat kenaikan pangkat. Ya. Buat saya sangat wajar aja ya. Ya. Pahlawan itu kan nggak hanya bawa senjata kan, Ya, bahwa dia atlet juga pahlawan Bahwa juga pada gitu. angkat. Daripada kita, mohon maaf kan, kita ngasih yang nggak tahu kinerjanya seperti apa, ini udah jelas-jelas kan atlet mengharumkan nama bangsa gitu loh. Ya. Mungkin atlet juga kan ada yang kemarin mau masuk di TNI, di Polri, kemarin kita di istana dengan Bapak Presiden kan di situ ada Bapak Panglima, Pak Kapolri, mereka sangat apresiasi dan mereka sangat terbuka untuk menjadi itu. Selain mereka juga ada beberapa yang pingin jadi ASN juga. Tapi di balik itu kan kita harus dibekali dengan wawasan kita, knowledge, memahami itu. Jangan masuk asal masuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, gitu loh. Pak Amen, sebagai orang yang pernah mencapai prestasi tertinggi, boleh dong ngasih semacam kata kunci bagi atlet-atlet yang sekarang lagi mempersiapkan diri. Kata kuncinya apa ya, Pak Amen? Supaya kita sampai di puncak. Ya kata Sesuai kunci. pengalaman Pak Amen. Saya itu selalu ingat tujuan kita nih apa. Tujuan kita nih dulu saya di awal kan mau jadi atlet bulu tangkis. Ya. Terus setelah jadi atlet bulu semua apa? Saya ingin jadi seorang juara. Untuk jadi seorang juara harus apa? Harus mengikuti proses. Dalam arti proses apa? Proses ya Pak ya. Proses itu kan namanya olahraga kan nggak bisa instan. Kita harus ikutin latihan, tertib, kita disiplin apa semua. Dan kita lupain, dalam proses itu kita lupain yang lain-lain lah. Ada batasnya semua, tapi yang namanya latihan, pertandingan itu kan nggak ada batasnya. Kita fokus, memang tujuan kita apa di situ. Setelah itu, urusan juara ya kita nggak ada yang tahu. Kalau kita udah berusaha maksimal, Tuhan juga saya rasa paling adil ya Tuhan. Yang namanya orang itu kan nggak ada yang adil. Gitu loh. Kalau udah kita udah berusaha maksimal, kita berdoa, dikasih yang terbaik, ya kita pasti akan dapat lah. Tapi kalau kita dari awal nggak berusaha keras, nggak bisa juga. Yang pasti disiplin dari... disiplin ya, Nordo ya. Disiplin pasti itu. Terus juga, kemauan kita juga tinggi. Dan setiap latihan, setiap pertandingan kita harus punya target. Karena kalau cuma ngikut doang, buat apa? Gitu loh. Nah, makanya selalu... Kalau yang namanya atlet, apa pelatih nggak punya target, hanya ngikut aja, itu pelatih bodoh namanya. Cuman ngikut aja kan, nggak ada tujuan, nggak ada target, buat apa gitu. Iya. Itulah, gitu Itu loh. ya, Iya. kunci supaya kita bisa nyampe ke puncak prestasi ya. Iya. Ya Pak Amen, kalau boleh saya tahu seberapa dekat Pak Wamen dengan Presiden Prabowo Subianto? Semua orang kayaknya dekat dengan Bapak Presiden.
Dan semua orang tahu Bapak Presiden siapa. Seberapa dekatnya kita kan tahu diri aja kan. Ya. Dalam arti tahu diri, kita merasa bangga punya presiden, kita akan kita akan melayani, kita akan kerja maksimal. Udah ditunjuk di sini aja berarti beliau kan ingat ke kita, dan itu satu apresiasi. Meskipun bukan dekat yang hari-hari ketemu, enggak juga gitu loh. Tapi ya, insya Allah selama lihat dunia olahraga kan satu ya lihat Pak Menteri, lihat Pak Wamen di situ siapa di situ, dan yang ingin saya buktikan kan bukan antara kedekatan apa jauh saya dengan beliau, tapi ingin membuktikan bahwa olahraga kedepannya harus lebih maju lagi gitu. Karena nggak bisa diukur kinerja ini antara dekat dan nggak dekatnya. Deket banget hari-hari ketemu, kalau nggak bisa kerja buat apa juga kan? Bikin malu aja. Tapi Pak Wamen punya akses ke Pak Prabowo? Iya. Harus lewat Pak Menteri dulu atau gimana? Iya kan sesuai kebutuhan dan kepentingannya juga kan. Kita punya atasan Pak Menteri kan, kalau memang urusannya tentang olahraga, tentang apa yang lain ya Pak Menteri gitu. Ya saya menyampaikan dengan Pak Menteri dan ke beliau. Dan nggak boleh juga, memang ada etika lah. Harus ada etika lah. Nggak bisa, meskipun ya mohon maaf kan saya sama-sama dengan, saya diajak juga di Partai Gerindra juga, sama juga di situ, tapi nggak bisa semena-mena saya langsung ke Pak Presiden, nggak juga. Nggak bagus juga. Nggak bagus ya, main potong kompas ya. Nggak boleh. Meskipun punya akses sebenarnya ya. Ya kayaknya semua orang juga, masyarakat biasa juga punya akses lah. Untuk mungkin lewat siapa untuk ketemu. Bisa aja sebenarnya kan. Dan Pak Presiden juga sangat terbuka untuk itu. Tapi kan sesuai kepentingannya apa gitu loh. Kita punya atasan Pak Menteri, kita berbicara masalah olahraga ya Pak Menteri aja kan. Ya. Pak Wamen ini rasanya Pak Wamen perlu menyampaikan satu closing statement kepada para atlet kita, kepada dunia olahraga kita. Karena tadi apapun prestasi yang kita terima, yang kita peroleh itu kan patut diapresiasi lah, disyukuri. Kalau mungkin Pak Wamen akan menyampaikan sesuatu kepada para atlet, membaca kita mengenai nasib olahraga kita ke depan. Silakan Pak. Ya yang pertama untuk para atlet ini, satu, jangan takut untuk bermimpi meraih prestasi yang lebih tinggi. Jangan juga kendor apa yang kita cita-citakan untuk jadi seorang atlet. Insya Allah dengan dengan pemerintahan makin hari makin baik, dan arahan dari Bapak Presiden akan lebih memperhatikan lagi olahraga Indonesia yang masih menjadi atlet. Bahkan setelahnya itu, saya harap ini jadi satu motivasi yang besar lagi. Dan saya lihat juga sekarang ini mulai lebih baik lagi masalah fasilitas-fasilitas di cabang olahraga juga. Dan tinggal kita tunjukin, karena kita tahu bahwa atlet itu ya yang penting kita latihan, punya fasilitas, latihan yang baik, pertandingan memberi hasil yang baik. Jadi di situ satu kolaborasi, pengurusnya menguruskan administrasi dengan yang lain-lain gitu loh. Dah di situ juga kita tahu bahwa atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses. Jadi banyak atlet, bahkan orang tua yang memikirkan bahwa olahraga Indonesia itu nggak ada masa depannya. Itu kadang terjadi di benak saya juga selama masih jadi atlet. Ternyata setelah dijalanin, ada jalannya kalau kita punya prestasi yang baik. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Wamen atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Moga-moga ini betul-betul menjadi satu awal yang baik buat dunia olahraga kita. Demikian, terima kasih banyak. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam olahraga, apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.